Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Saya Yohanes Yuan Kurniawan dengan NIM 225314205. Di sini saya ingin ya, mempresentasikan berdasarkan esai ujian tengah semester dengan dosen kampus saya, Ibu Eka Resta Priharjati Saputro dari kelas AP. Ayo langsung kita lanjut. Di sini judul presentasi saya adalah merakit komputer sendiri sangatlah mudah. Nah, seiring perkembangan zaman, segala aktivitas manusia itu dapat dipermudah dengan munculnya berbagai penemuan baru yang diciptakan oleh para ahli. Di era yang dimudahkan semuanya oleh teknologi seperti sekarang ini, keberadaan komputer dalam kehidupan manusia semakin penting dan sangat dibutuhkan, terutama untuk bidang pendidikan dan pekerjaan. Komputer itu digunakan untuk menyimpan data, mengolah data secara digital. Nah, apa sih itu komputer? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Nah, sistem multimedia itu ada apa aja sih? Seperti nonton film, mendengarkan musik, atau menonton televisi, atau faksimil, dan sebagainya. Nah, komputer tuh terdiri dari apa saja sih? Biasanya, komputer itu terdiri dari unit pemasukan, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari? Ini menurut situs Gramedia, manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari adalah sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana informasi, dan bisa mempercepat pekerjaan dan menunjang bisnis yang kita lakukan. Manfaat komputer berbanding lurus dengan spesifikasi komputer yang kita punya. Semakin tinggi spesifikasi komputer kita, semakin banyak juga program-program berat yang bisa kita jalankan. Walaupun begitu, banyak faktor yang menentukan spesifikasi komputer kita. Contohnya, faktor anggaran atau faktor dana, faktor kebutuhan, untuk apa komputer ini mau dipakai atau mau digunakan. Sangat menentukan spesifikasi dan komponen-komponen yang akan dibeli nantinya. Nah, ada banyak kebutuhan komputer bagi banyak orang. Kebutuhan komputer akan satu orang dan orang lain akan berbeda. Dengan demikian, para perusahaan komponen komputer akan membuat komponen komputer dengan target pasar yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat bingung para orang yang ingin memakai komputer atau merakit komputer. Kebutuhan komputer setiap orang berbeda-beda, sehingga perusahaan komponen komputer akan membuat komputer dengan target pasar yang berbeda pula. Hal inilah yang membuat komponen komputer di pasar komputer sangat banyak, sehingga biasanya disinilah orang awam akan bingung dan malas untuk memilih susunan komputer dan lebih memilih untuk membeli komputer yang sudah jadi. Walaupun tidak salah, tetapi rata-rata toko komputer yang menjual komputer dengan harga yang tidak wajar atau mahal, ini akan membuat harga
yang sudah dibayarkan tidak sepadan dengan performa yang didapatkan nantinya. Untuk itulah presentasi ini dibuat. Semoga dengan adanya presentasi ini, banyak orang awam memastikan dengan baik sebelum membeli komputer sudah jadi. Nah, untuk menentukan spesifikasi dan komponen apa saja yang akan dibeli, Anda harus menentukan terlebih dahulu untuk apa komputer ini dipakai. Saya sarankan Anda menentukan anggaran atau dana terlebih dahulu. Walaupun sebuah komponen mahal akan lebih baik, ini akan membuat Anda buang-buang uang jika komponen Anda tidak dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Jika sudah menentukan anggaran dan kebutuhan, Anda harus mencari komponen yang sesuai dengan anggaran. Nah, berikut ini ada beberapa kebutuhan beserta rekomendasi komponen inti yang mungkin bisa menjadi standar. Jadi komponen inti itu ada 5 ya. Ada prosesor, ada RAM atau memori, ada kartu grafis, lalu ada penyimpanan yang terdiri dari hard disk dan solid state drive. Nah, untuk RAM, RAM besar itu dibutuhkan oleh seorang musikus, penyunting video, dan pemrograman. Dan prosesor performa tinggi digunakan untuk seorang programmer. Kartu grafis performa tinggi digunakan untuk penyunting video, streamer, dan insinyur yang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat beberapa sketsa. Dan penyimpanan besar untuk seorang penyunting video. Network Attached Storage atau NAS atau penyimpanan terikat internet ini untuk database. Jadi penyimpanan dingin atau yang jarang digunakan, disarankan penyimpanannya itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan data aksesnya. Jadi akses datanya itu biasa-biasa saja. Sedangkan penyimpanan hangat atau yang ya mungkin beberapa kali digunakan, disarankan penyimpanan dan kecepatan akses datanya itu seimbang. Nah, penyimpanan panas atau sering digunakan penyimpanannya itu dibutuhkan penyimpanan dengan akses data kecepatan tinggi. Ya kalau bisa sebanding juga dengan kuantitasnya ya. Kuantitas itu besarnya penyimpanannya. Nah, kalau tadi komponen inti itu ada 5, nah sekarang komponen pelengkap. Komponen pelengkap komputer itu ada 6, yaitu motherboard atau papan induk, power supply atau adaptor, yang ketiga itu monitor atau layar, yang keempat itu ada case atau tempat komponen, yang kelima itu ada keyboard dan mouse, yang keenam itu ada sistem operasi. Nah, saya sarankan di sini Anda memikirkan untuk membeli power supply unit yang bagus. Sehingga ketika listrik mengaliri komponen komputer-komputer Anda, tidak terjadi short circuit yang menyebabkan komponen-komponen lain menjadi rusak, ikut rusak. Jadi istilahnya ada keamanan. Walaupun kesannya tidak praktis dan membingungkan, merakit komputer sendiri bisa membuat kita memilih dan menentukan komponen dan performa komputer sesuai kebutuhan sendiri. Dengan begitu, komponen yang akan disusun dan dirakit nantinya itu akan sesuai dengan anggaran dan sebanding dengan ekspektasi kita nantinya. Merakit komputer sendiri juga bisa menambah pengalaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang akan timbul di perangkat komputer nantinya.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Matur nuwun.